Saudaraku, pernahkah kalian berpikir, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia berdoa? Mengapa dalam Injil tertulis bahwa Yesus bersujud dan memohon kepada Allah? Kisah ini terjadi pada seorang pastor dan biarawati yang selama ini meyakini keyakinan mereka. Namun, sebuah fakta dalam kitab suci yang mereka baca membuat mereka syok dan mempertanyakan segalanya. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus ternyata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah mereka? Simak sampai akhir karena ini bisa mengubah cara pandang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mencari kebenaran dan membuka wawasan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan hidayahnya. Hari ini, kita akan membahas kisah nyata yang menghebohkan. Seorang pastor dan biarawati yang bertahun-tahun mengabdi akhirnya menemukan fakta mengejutkan dalam kitab suci mereka sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan tentunya, nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten terbaru. Tulis di kolom komentar, apa pendapat kalian tentang kisah ini? Kami ingin mendengar pandangan kalian. Pastor Antonius dan biarawati Maria adalah dua sosok yang sangat taat dalam keyakinan mereka. Mereka telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari kitab suci dan mengajarkannya kepada umat. Namun, suatu hari, mereka menemukan ayat yang membuat mereka berpikir keras. Dalam Matius 27:46, Yesus berseru di kayu salib, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mereka terkejut. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia memanggil Allah? Mengapa Dia memohon kepada sesuatu yang lebih tinggi darinya? Pastor Antonius tidak bisa tidur malam itu. Ia kembali membuka kitab sucinya dan menemukan Yohanes 17:3 yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Biarawati Maria yang mendengar hal ini juga ikut kebingungan. Jadi, Yesus bukan Tuhan, tapi hanya utusan Allah? Tanyanya dengan suara bergetar. Saudaraku, hidayah bisa datang dari mana saja. Jika hati terbuka untuk kebenaran, Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Mari kita bersama-sama menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tuliskan asal daerah kalian agar kita bisa mengenal saudara-saudara Muslim dari seluruh Indonesia. Pastor Antonius adalah sosok yang sangat dihormati dalam komunitasnya. Selama lebih dari 20 tahun, ia mengabdikan hidupnya untuk gereja, mengajarkan ajaran kasih, dan membimbing jemaat dalam memahami kitab suci. Setiap minggu, ia berdiri di depan altar, membaca ayat-ayat Injil dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Namun, suatu malam, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Saat itu, Pastor Antonius sedang duduk di dalam ruang bacanya yang penuh dengan kitab-kitab teologi. Ia tengah mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu, mencari ayat yang bisa menguatkan iman jemaatnya. Namun, di tengah pencariannya, matanya tertuju pada satu ayat yang selama ini ia baca tanpa banyak berpikir. Matius 27:46, yang berbunyi, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ayat ini terdengar familiar, namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berseru kepada Tuhan lain? Mengapa ia memanggil Allah dan mengeluhkan bahwa dirinya telah ditinggalkan? Sebuah pertanyaan besar muncul dalam benaknya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan dengan serius. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari misteri iman, sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat pertanyaan itu mengganggu pikirannya. Malam itu,
Ia tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari jawaban di dalam buku-buku tafsir yang ia miliki, namun tidak satu pun memberikan penjelasan yang memuaskan. Keingintahuan ini membuatnya merasa gelisah. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk menghubungi rekannya, Pastor Johannes, seseorang yang telah lama menjadi sahabatnya dalam menjalankan misi keagamaan. Ia berharap bahwa rekannya bisa memberikan pencerahan dan menjelaskan makna ayat tersebut dengan lebih mendalam. Namun, jawaban yang ia dapatkan justru semakin membuatnya bingung dan ragu. "Itu misteri Tuhan, kita tidak boleh mempertanyakannya," ujar Pastor Johannes dengan nada tegas. Pastor Antonius terdiam. Jawaban ini tidak memuaskan hatinya. Mengapa sesuatu yang begitu penting dianggap sebagai misteri yang tidak boleh dipertanyakan? Bukankah sebagai manusia, kita diberikan akal untuk berpikir dan mencari kebenaran? Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya selama ini. Malam itu, Pastor Antonius tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan. Sesuatu yang telah lama tersembunyi dalam kitab suci yang selama ini ia pelajari. Ia kembali membuka Injil, mencoba mencari ayat-ayat lain yang mungkin bisa memberikan jawaban atas kegelisahannya. Saat matanya menyusuri halaman demi halaman, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam Yohanes 17:3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jantungnya berdegup kencang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan hanya utusan Allah. Jika Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, maka mengapa selama ini ia diajarkan untuk menyembah Yesus? Ia semakin bingung. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mulai membuka Perjanjian Lama dan menemukan Ulangan 6:4 yang berbunyi, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Bukankah ini sangat mirip dengan ajaran Islam yang mengatakan, "Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa." Quran Surat Al-Ikhlas 1. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Mengapa konsep ketuhanan dalam Alkitab tampak begitu berbeda dengan apa yang selama ini diajarkan dalam gereja? Mengapa ada begitu banyak ayat yang menegaskan keesaan Allah, tetapi ia justru diajarkan bahwa Tuhan adalah 3 dalam 1? Pastor Antonius merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dari dirinya. Ia mulai merasa bahwa selama ini, ia hanya menerima ajaran tanpa benar-benar mempertanyakannya. Ia mulai berpikir, mungkin ada kebenaran lain yang belum ia temukan. Keesokan harinya, Pastor Antonius memutuskan untuk berbagi temuannya dengan biarawati Maria, seorang biarawati yang juga telah mengabdikan hidupnya untuk agama. Ia ingin tahu apakah Maria juga pernah memiliki keraguan seperti yang ia rasakan saat ini. Ketika ia menceritakan temuannya, wajah Maria tampak pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Jika Yesus bukan Tuhan, lalu mengapa kita selama ini menyembahnya?" Pastor Antonius tidak memiliki jawaban. Ia hanya bisa menatap kitab sucinya, menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi dari mereka. Maria mulai menangis. Bagaimana mungkin mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk sesuatu yang mungkin salah? Bagaimana mungkin mereka selama ini tidak pernah mempertanyakan ajaran yang mereka ikuti? Saat itu, Maria teringat sebuah ayat lain dalam kitab suci yang pernah ia baca tetapi tidak terlalu dipikirkan sebelumnya. Markus pukul 12:29, hukum yang terutama ialah, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ia menatap Pastor Antonius dengan tatapan penuh kebingungan. Jadi, kita telah menyembah seseorang yang sebenarnya menyembah Allah. Pertanyaan ini menggantung di udara, mengisi ruangan dengan ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kebingungan mereka, Pastor Antonius dan biarawati Maria mulai mencari lebih jauh.
Mereka memutuskan untuk membaca Al-Quran, kitab yang selama ini mereka anggap asing. Saat mereka membaca Quran surat Al-Maidah 72, mereka menemukan ayat yang membuat mereka semakin yakin bahwa Islam telah menjaga kemurnian ajaran Tauhid. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ayat ini seperti menjawab semua pertanyaan yang mereka miliki. Yesus bukan Tuhan, tetapi hanya seorang utusan. Mereka mulai menyadari bahwa Islam tidak menolak Yesus, melainkan mengakui beliau sebagai nabi yang diutus oleh Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Setelah berbulan-bulan mencari jawaban, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui seorang ulama dan berdiskusi panjang. Banyak hal yang dulu mereka yakini ternyata bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Hati mereka bergetar, air mata pun menetes ketika akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, Pastor Antonius dan Biarawati Maria memutuskan untuk meninggalkan status mereka sebagai pemuka agama. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih tidak mudah. Namun, mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Hidayah telah datang kepada mereka, dan mereka tidak akan berpaling lagi. Hari itu menjadi hari yang paling berat dalam hidup Pastor Antonius dan Biarawati Maria. Setelah berbulan-bulan mencari kebenaran, mempelajari Al-Quran, berdiskusi dengan ulama, dan mengkaji ulang kitab suci mereka sendiri, mereka akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa mereka tolak lagi. Kebenaran telah begitu jelas terpampang di hadapan mereka, dan hati mereka tak bisa lagi menyangkalnya. Namun, menerima kebenaran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Keputusan untuk meninggalkan gereja bukan hanya sekadar perubahan keyakinan, tetapi juga perubahan besar dalam hidup mereka. Bagi Pastor Antonius, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga rumahnya. Selama lebih dari 20 tahun, ia telah mengabdikan hidupnya di sana, mengenal setiap jemaatnya, membangun hubungan erat dengan komunitasnya, dan menjadi sosok panutan bagi banyak orang. Namun, kini ia sadar bahwa dirinya tak bisa lagi berdiri di atas altar dan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Bagaimana mungkin ia terus berkhotbah tentang sesuatu yang tidak lagi ia yakini sebagai kebenaran? Bagaimana mungkin ia masih bisa memimpin ibadah dengan keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, padahal hatinya telah mengakui keesaannya? Di sisi lain, Biarawati Maria juga menghadapi dilema yang tak kalah berat. Sejak usia muda, ia telah memilih jalan hidupnya sebagai seorang biarawati. Ia telah mengorbankan segalanya, keluarganya, mimpinya, bahkan kehidupannya sendiri, demi mengabdi kepada gereja. Namun, kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang selama ini ia yakini ternyata keliru. Meninggalkan gereja berarti meninggalkan satu-satunya kehidupan yang pernah ia kenal. Kemana ia harus pergi? Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Namun, di tengah semua ketakutan dan keraguan itu, satu hal yang membuat mereka tetap teguh adalah keyakinan mereka kepada Allah. Mereka tahu bahwa menerima Islam bukanlah keputusan yang mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa inilah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Dan mereka lebih memilih menghadapi konsekuensi yang berat di dunia, daripada menanggung konsekuensi yang jauh lebih besar di akhirat. Keputusan mereka untuk memeluk Islam tidak hanya mengejutkan komunitas gereja, tetapi juga mengundang kemarahan dari banyak pihak. Kabar tentang konversi mereka segera menyebar, dan dalam waktu singkat, mereka menjadi bahan pembicaraan di kalangan jemaat. Mereka yang dulu menghormati dan mengidolakan mereka, kini melihat mereka sebagai pengkhianat. Pastor Antonius menerima panggilan telepon dari uskup senior yang selama ini menjadi atasannya. Dengan suara penuh kemarahan, uskup itu bertanya, "Apa yang telah kau lakukan, Antonius? Bagaimana mungkin kau meninggalkan gereja demi keyakinan yang sesat?" Antonius mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa ini bukan soal pengkhianatan, melainkan pencarian kebenaran. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya
hanya semakin membuat uskup itu marah. Kau telah tersesat. Gereja adalah rumahmu, bagaimana mungkin kau meninggalkannya begitu saja? Di sisi lain, biarawati Maria juga menghadapi tekanan besar. Para biarawati lain yang selama ini ia anggap sebagai saudara sendiri mulai menjauhinya. Mereka tidak bisa menerima keputusannya, bahkan menganggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap gereja. Salah satu biarawati senior bahkan berkata kepadanya dengan nada tajam, "Kau telah mengkhianati Kristus. Apa kau sadar bahwa kau akan masuk neraka karena ini?" Namun, tekanan terbesar datang dari keluarga mereka sendiri. Keluarga Pastor Antonius, yang selama ini begitu bangga dengan pencapaiannya di gereja, merasa sangat kecewa. Ayahnya, yang sudah lanjut usia, bahkan menangis saat mendengar kabar ini. "Kau telah mencoreng nama keluarga kita," katanya dengan nada penuh kesedihan. Begitu pula dengan keluarga Maria. Mereka tidak hanya menolaknya, tetapi juga mengusirnya dari rumah. Ibunya, yang selama ini begitu menyayanginya, kini menolak untuk mengakui dirinya sebagai anak. "Lebih baik aku tidak punya anak daripada punya anak yang murtad," ucapnya dengan marah. Namun, meskipun menghadapi begitu banyak tekanan dan penolakan, baik Antonius maupun Maria tetap teguh pada keputusan mereka. Mereka tahu bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah, dan mereka tidak akan menukarnya dengan apapun, termasuk penerimaan dari manusia. Setelah meninggalkan gereja, Pastor Antonius dan biarawati Maria menghadapi kenyataan yang jauh lebih sulit. Bagaimana mereka akan menjalani hidup sebagai seorang Muslim? Mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, Allah selalu punya rencana bagi hamba-hambanya yang beriman. Seorang ulama yang selama ini membimbing mereka dalam pencarian kebenaran menawarkan bantuan. Ia menyediakan tempat tinggal sementara bagi mereka, dan membantu mereka memahami Islam lebih dalam. Hari pertama sebagai Muslim terasa begitu berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat mereka sujud dalam sholat, mereka merasakan kebebasan sejati, kebebasan dari kebimbangan, kebebasan dari dogma yang membingungkan, kebebasan dari belenggu kepercayaan yang selama ini membingungkan mereka. Mereka belajar membaca Al-Quran, memahami makna sholat, dan mendalami ajaran Islam dari para ulama. Setiap hari yang mereka lewati sebagai Muslim adalah hari yang penuh dengan pelajaran baru, tetapi juga penuh dengan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Namun, bukan berarti perjalanan mereka berjalan mulus. Mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari mantan jemaat mereka yang terus berusaha membujuk mereka untuk kembali ke gereja. Sebagai mualaf, Pastor Antonius dan biarawati Maria menghadapi banyak ujian. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang benar-benar baru, menghadapi cemoohan dari orang-orang sekitar, dan bahkan mengalami ancaman fisik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keputusan mereka. Ada saat di mana mereka merasa sangat terpuruk, tetapi mereka selalu mengingat bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti memiliki hikmah. Mereka menguatkan hati dengan ayat dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak akan diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Ayat ini memberi mereka kekuatan untuk terus bertahan. Mereka yakin bahwa kesulitan yang mereka alami hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran yang hakiki. Hari demi hari, mereka semakin mantap dengan Islam. Meskipun telah kehilangan banyak hal, keluarga, komunitas, dan status mereka di gereja, mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman kepada Allah. Kini, mereka bertekad untuk menyebarkan kisah mereka agar lebih banyak orang mengetahui kebenaran. Mereka berharap bahwa suatu hari nanti, keluarga mereka juga akan diberi hidayah, sebagaimana mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Dan dengan keyakinan yang teguh, mereka melanjutkan hidup mereka sebagai Muslim, percaya bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Subhanallah,
Kisah ini adalah bukti bahwa hidayah adalah hak Allah dan bisa diberikan kepada siapa saja yang mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Yesus adalah utusan Allah, bukan Tuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.